Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan mengenai asal mula nama Tengger dan terjadinya Gunung Batok atau asal usul legenda dari Gunung Batok. Bagaimana kisah atau ceritanya? Silakan disimak berikut ini. Dahulu, tatkala dewa-dewa masih senang turun ke dunia, kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah. Penduduk bingung mencari tempat pengungsian. Demikian pula dengan dewa-dewa. Pada saat itulah, dewa mulai pergi menuju suatu tempat di sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo masih tenang, tegak diselimuti kabut putih. Dewa-dewa yang mendatangi tempat di sekitar Gunung Bromo bersemayam di lereng Gunung Pananjakan. Di tempat itulah dapat terlihat matahari terbit dari timur dan terbenam di sebelah barat. Di sekitar Gunung Pananjakan, tempat dewa-dewa bersemayam, terdapat pula tempat seorang pertapa. Pertapa tersebut kerjanya tiap hari hanyalah memuja dan mengheningkan cipta kepada Tuhan. Suatu ketika, hari yang berbahagia, istri pertapa itu melahirkan seorang anak laki-laki. Wajahnya tampan, cahayanya terang. Benar-benar anak yang lahir dari titisan jiwa yang suci. Sejak dilahirkan, anak kecil itu menampakkan kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Saat ia lahir, anak pertapa tersebut sudah dapat berteriak. Genggaman tangannya sangat erat, tendangan kakinya pun kuat. Tidak seperti anak-anak lain. Oleh ayahnya, bayi tersebut dinamai Joko Seger, Joko yang sehat dan kuat. Di tempat sekitar Gunung Pananjakan, pada waktu itu ada seorang anak perempuan yang lahir dari titisan dewa. Wajahnya cantik dan elok. Dia satu-satunya anak yang paling cantik di tempat itu. Waktu dilahirkan, anak tersebut tidak layaknya bayi yang baru lahir. Ia diam, tidak menangis sewaktu pertama kali menghirup udara. Bayi itu begitu tenang, lahir tanpa menangis dari rahim ibunya. Maka oleh orang tuanya, bayi itu dinamai Rara Anteng. Julukan Rara Anteng dipakainya hingga dewasa. Dari hari ke hari, tubuh Rara Anteng tumbuh menjadi besar. Garis-garis kecantikan nampak jelas pada wajahnya. Termasuklah Rara Anteng sampai ke berbagai tempat. Banyak putra raja melamarnya. Namun pinangan itu ditolak karena Rara Anteng sudah terpikat hatinya kepada Joko Seger. Suatu hari Roro Anteng dipinang oleh seorang bajak yang terkenal sakti dan kuat. Bajak tersebut terkenal jahat. Roro Anteng yang terkenal halus perasaannya tidak berani menolak begitu saja kepada pelamar yang sakti. Maka ia minta supaya dibuatkan lautan di tengah-tengah gunung. Dengan permintaan yang aneh, dianggapnya pelamar yang sakti tidak akan memenuhi permintaannya. Lautan yang diminta itu harus dibuat dalam waktu 1 malam. Diawali saat matahari terbenam sampai selesai saat matahari terbit. Disanggupinya permintaan Rara Anteng tersebut. Pelamar sakti tadi memulai mengerjakan lautan dengan alat sebuah tempurung atau batok. Pekerjaan itu hampir selesai. Melihat kenyataan demikian, hati Rara Anteng mulai gelisah. Bagaimana menggagalkan lautan yang sedang dikerjakan oleh bajak pelamar itu? Rara Anteng merenungi nasibnya. Ia tidak bisa hidup bersuamikan orang yang tidak dicintainya. Kemudian ia berusaha menenangkan dirinya.
timbul niat untuk menggagalkan pengerjaan lautan oleh Bajak Pelamar. Rara Anteng mulai menumbuk padi di tengah malam. Pelan-pelan suara tumbukan dan gesekan lalu membangunkan ayam-ayam yang sedang tidur. Kokok ayam mulai bersahutan, seolah-olah fajar telah tiba. Tetapi penduduk belum mulai dengan kegiatan paginya. Hal tersebut dirasakan oleh Bajak Pelamar. Bajak Pelamar mendengar ayam-ayam berkokok, tetapi benang putih di sebelah timur belum juga tampak. Berarti fajar datang sebelum waktunya. Sesudah itu dia merenungi nasib sialnya. Tempurung atau batok yang dipakai sebagai alat mengeruk pasir itu dilemparkannya dan jatuh tertelungkup di samping sisa-sisa Gunung Bromo yang belum selesai digali. Kemudian hari, batok yang telah dilemparnya akan menjadi Gunung Batok. Dengan kegagalan Bajak Pelamar membuat lautan di tengah-tengah Gunung Bromo, sukacitalah hati Rara Anteng. Rara Anteng melanjutkan hubungan kasihnya dengan Joko Seger. Kemudian hari, Rara Anteng dan Joko Seger sebagai pasangan suami istri yang bahagia, karena keduanya saling mengasihi. Keduanya bebas menentukan pilihan hatinya sesuai dengan isi hati mereka masing-masing. Kebahagiaan rumah tangganya dicapainya dengan sempurna. Rara Anteng dan Joko Seger di tempat tinggalnya kemudian mendirikan sebuah desa. Desa itu diberi nama Tengger. Nama Tengger berarti perpaduan antara kata Anteng dan kata Seger. Desa Tengger adalah kombinasi nama kedua suami istri. Sampai sekarang, Tengger sebagai nama pegunungan dan nama suku bangsa yang ada di Gunung Bromo. Nah, seperti itu ya awal mula dari munculnya nama Tengger yang kemudian menjadi desa dan juga sebuah suku, dan juga awal mula terbentuknya atau asal usul dari Gunung Batok. Terima kasih sudah menyimak kisah atau legenda ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak cerita rakyat, dongeng, legenda maupun sejarah lainnya yang ada di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.